Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat rahmat dan beberapa nikmat Islam yang lainnya bagi kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajah di tempat yang insya Allah penuh barokah dalam rangka acara pelantikan pengurus Pondok Pesantren Putra. Yang saya hormati guru kita semua, orang tua kita semua, Abi Buswal Karim Jazuli, Umi Aris Harisa beserta keluarganya, yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan selalu kesabaran dalam mendidik kita semua. Tak lupa juga saya sampaikan rasa hormat kepada teman-teman semua yang telah hadir di tempat yang penuh barokah ini, dan juga yang kami hormati para teman-teman calon pengurus baru, juga para pembina, para asatidz yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir pada kesempatan pelantikan pengurus baru tahun 2025. Hadirin teman-teman, hadirin Allah wa iyyakum ajma'in, izinkan saya selaku pembawa acara kali ini menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Berikut akan saya bacakan susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pembina kita, Bapak Ustadz Abbas Abu Hadian. Sambutan yang kedua, sambutan atas nama pengasuh Pondok Pesantren Motoribus Suluh. Acara yang ketiga, penyebutan masing-masing pengurus yang akan dibawakan oleh pembina kita, yaitu Ustadz Sirajuddin. Yang keempat, pelantikan dan sumpah jabatan yang akan dibimbing dan dikawal oleh Bapak Ustadz Abbas Abu Hadian. Dan acara yang terakhir yaitu doa dan penutup yang akan disampaikan atau dibimbing langsung oleh Abi Buswal Karim Jazuli. Demikianlah susunan acara pada malam hari ini. Marilah bersama-sama kita memulai acara ini dengan mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi, yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh saudari atau Anindi Napa Sultia. Kepadanya kami persilahkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika min syahidin wa walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan tidak selalu mendengar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu sambutan pembina yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abbas Abu Hadian. Kepadanya
waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Hingga kita dikumpulkan, didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang di tempat yang mulia. Semulia-mulianya tempat, sebagus-bagusnya tempat di muka bumi ini adalah tempat yang banyak membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Majelis zikir, majelis Quran, mushola, masjid, atau tempat-tempat yang banyak dibicarakan kebesaran Allah, itu tempat yang paling dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelisnya para malaikat. Jadi adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, santriwan dan santriwati, matolib as-suluk dan matolib an-najah. Jadi saya juga nggak nyangka ini. Saya biasa main di sini, belajar di sini, disuruh ngasih sambutan. Pak Abbas nih nggak bisa ngomong aslinya, bisanya ngobrol. Kalau ngobrol sama Abbas bisa 2 hari 2 malam juga bisa, tanpa tidur. Itu biasa Pak Abbas tuh. Nah, hari ini satu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Pak Abbas diberi amanah, kata Abi, disuruh apa, diperintah apa, dilantik jadi pembina. Padahal Pak Abbas ini bukan siapa-siapa ya, nggak bisa apa-apa. Jadi Pak Abbas ini punya pengalaman saja. Pak Abbas ini tinggal di Jamblang. Mungkin banyak yang sudah tahu rumah Pak Abbas ya. Juga jadi kontraktor. Pindah-pindah rumah sih, kontrak gitu. Kontraktor. Karena kata ibu Pak Abbas tuh, rumah di dunia itu sementara saja kata. Rumah kita yang asli itu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting pesan ibunya Pak Abbas tuh, jadi orang tuh jangan tinggalkan sholat dan sampai akhir hayat tuh banyak manfaat untuk orang lain. Itu saja pesannya cuma 2. Ya, kalau di rumah tuh nggak ada satupun anak tuh yang lepas dari sholat subuh dari kecil. Tidak ada polwannya, ada proposnya. Sampai sekarang. Dan Bapak Abbas sudah punya anak nih sama. Ada yang mondok juga di Nurul Quran Bandung, yang ngapalin Quran. 2 orang, laki-laki semua. Tapi kalau ibunya Pak Abbas di rumah, setiap subuh tuh selalu ketuk-ketuk. Biarpun itu ada istri, ada anak, Pak Abbas juga suruh sholat subuh. Nggak ada ceritanya laki-laki sholatnya di rumah tuh, nggak ada. Itu di rumah Pak Abbas. Jadi adik-adik, Pak Abbas ini sudah keliling 7 negara. India, Pakistan, Bangladesh, Kamboja, Malaysia, Vietnam, Singapura. Dan sudah hampir
24 provinsi, hampir 14 pulau, ya. Dan setiap silaturahmi, jalan-jalan lah, itu pasti Pak Abbas itu datang ke pondok-pondok. Ada satu pondok waktu Pak Abbas di India 2013, itu namanya Kasiful Ulum. Itu pondok luar biasa itu. Santrinya sedikit, tapi hampir dari 4 benua tuh ada. Santrinya sedikit. Kasiful Ulum ini pendirinya ada Maulana Ilyas rahmatullahi alaih. Karena satu ketika habis hartanya Maulana Ilyas untuk ngasih makan santri, habis, betul-betul habis. Sampai anaknya Maulana Ilyas itu makannya dari tempat sampah sekitar Nizamuddin. Nizamuddin itu ada tempat seperti Gunung Jati, ada tempat ziarah, ada namanya Waliullah Nizamuddin. Sampai anak pendiri pondok, pengasuh pondoknya kekurangan, dia ngais-ngais makanan tuh dari tempat sampah. Maka Maulana Ilyas kumpulkanlah seluruh santri di tahun 1924, dikumpulkan, dan santrinya ini diberi nasihat, kalau kamu mau bertahan di sini seperti inilah keadaannya, tapi kamu kalau nggak tahan bisa saya titipkan di pondok-pondok saudara saya dan teman-teman saya. Tapi santrinya ini ada yang mau pergi. Maka saya katakan, baik kalau begitu izinkan saya masuk kamar untuk sholat. Saya mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Syekh Ilyas ini, kalau di kita sih abdi lah. Abdinya nih masuk kamar khusus, sholat, dan dia keluar lagi beberapa jam kemudian dan beri nasihat lagi, mulai hari ini sampai hari kiamat kalian tidak akan pernah kekurangan makanan. Dan betul lah, sampai Pak Abbas ke sana itu makanan nggak pernah habis untuk menjamu tamu seluruh dunia. Jadi apa kesimpulan yang Pak Abbas lihat dari kisah-kisah di Kasiful Ulum ini? Bagaimana setiap santri itu diajarkan tauhid yang betul, bertuhan yang betul, iman yang betul, bahwa meminta dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami satu rombongan waktu dari Cirebon ke Kasiful Ulum itu makan itu nggak ada pernah habis. 24 jam itu daging semua, susu, keju, roti, buah-buahan tuh kumpul tuh, nggak tahu dari mana. Ya. Jadi santri-santri di sana itu dibiasakan untuk tawaju kepada Allah dalam setiap masalah. Sholat lagi, minta pertolongan Allah lagi, sholat lagi, minta Allah. Dan ciri khas santri-santri di Kasiful Ulum di India itu akhlaknya luar biasa. Ketaatan mereka pada guru-guru mereka luar biasa. Salah satu santri yang terbaik dari Indonesia, santri pertama Kasiful Ulum yang sempat di sana adalah Ustaz Andi Abdurrahman Aroyan. Hari-hari selama di sana belajar itu mimpinya berjumpa Rasulullah SAW. Setiap malam. Nah, dia sekarang punya pondok sudah 15 tahun.
mungkin lebih 20 tahun lebih. Abbas juga pernah ke Raiwin dengan jumlah santri hampir 25.000. Raiwin itu satu kota kabupaten di Pakistan. Abbas 40 hari di sana. Sama, sampai Indonesia, santri hampir seluruh dunia ada, Amerika, Eropa, Afrika, kumpul semua. Ciri khas mereka akhlak luar biasa. Dan pimpinan pondoknya itu seorang insinyur namanya Haji Abdul Wahab, yang kewaliannya di 3 negara ini diakui, India, Pakistan, Bangladesh. Dan pertama sekali diajarkan itu adab. Dan di setiap masjid itu, nah anak-anak segini, kamu siapa namanya? Hah? Hah? Haris? Baik? Bayut? Bayut? Bayu? Oh Bayu. Saya lihat sendiri anak-anak segini, kalau salah dalam makhraj tuh rotan, digubuk pakai rotan sama ustadz. Dia pulang nangis nih, dianterin lagi sama orang tuanya. Orang tuanya nggak marah. Dan biasa di sana, pendidikan keras itu biasa, untuk belajar agama itu biasa. Tapi tidak ada satupun yang dendam, yang orang tuanya marah-marah, itu nggak ada. Maka di Pakistan, di India, di Bangladesh itu luar biasa. Rata-rata santrinya tuh kuat-kuat secara keimanan, ibadah, ilmu. Mereka dikirim ke mana? Sampai ada satu santri dari Pakistan itu dikirim ke Perancis. Yang tadinya Perancis itu cuma ada satu masjid di Paris, sekarang 1000 seluruh Perancis. Asbab satu santri saja. Jadi adik-adik, yang paling penting dalam belajar sejauh Pak Abbas di beberapa negara, di Kamboja juga, Pak Abbas itu selalu datang ke pondok-pondok, selalu main sama santri 3 hari 3 malam. Di Thailand ada Bukit Canggang, Sri Petaling, semua hampir santri-santrinya itu nurut-nurut. Dan yang sukses itu yang nurut sama ustadznya, sama gurunya, sama kiai. Mereka buka pondok di seluruh dunia. Ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi yang paling penting tadi, kita 3 poin saja ketika mondok. Ya. Selalu tawajuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mujahadah, kalau bahasa Pak Abbas, sederhana, siap susah payah. Ya. Ketiga, nurut sudah. Kalau pengen sukses cuma 3 saja. Ya. Apa? Iman, mujahadah, taat kepada kiai, sudah titik. Pasti sukses. Dimanapun dikirim pasti sukses. Ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Adapun Bapak sih sebenarnya banyak sekali PR-nya, ya. Masih banyak PR-nya, masih banyak. Ya mudah-mudahan dengan doanya Abi, doanya kalian ini, Bapak selalu diberi kesehatan, keberkahan, kemanfaatan, istiqomah, ya. Untuk sama-sama belajar, sama-sama islah, sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi pesannya itu saja tadi tuh. Ya. 3 hal ya. Jangan sekali-kali kalian tuh apa ya, apalagi ke guru-guru kalian tuh, ada kata tidak taat, selingkuh lah. Di depan taat, di belakang. Nah, ini banyak yang ngajarin, banyak lah. Bapak sih nggak usah cerita, banyak sekali. Banyak sekali.
Insya Allah siap taat ya. Siap nggak taat? Hah? Insya Allah kalau taat sukses. Jadi kalau yang pengen nerusin ke Pakistan, ya, ke India atau kemana, bilang aja sama Pak Bos ya. Yang penting sungguh-sungguh. Ya, kamu pengen belajar ke sana, insya Allah. Mungkin itu saja bisa sampaikan. Ada berada datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kesalahan dari pribadi Pak Abbas. Pak Abbas mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutannya kepada Bapak Pembina kita, yaitu Ustadz Abbas Abu Hadian. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dan menerapkan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Berikutnya kita berlanjut sambutan yang kedua, yaitu atas nama pengasuh pondok pesantren Motor di Solo, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan langsung oleh orang tua kita, guru kita semua, Abi Usul Karim Jazuli SH. Kepadanya kami persilakan. Beberapa kisah dan beberapa perjalanan sudah kita lalui bersama. Kalau diingat-ingat, sudah banyak perjalanan suka maupun duka di pesantren Matolib ini, yang berdiri pada tahun 2015 sampai sekarang. Mungkin yang paling ingat adalah yang paling lama di sini. Kalau yang baru-baru belum. Dari situ Abi dan para pengurus menjumpai banyak sekali kegagalan. Gagal ini, gagal itu, dan lain sebagainya. Kalau bagi Abi, bukan kegagalan, tapi keberhasilan yang tertunda. Dan sebenarnya waktu yang paling Abi tunggu-tunggu ya sekarang. Dari dulu sudah Abi cita-citakan agar pesantren ini secara administrasi, birokrasi, program, perencanaan itu harus baik. Tapi kendala demi kendala, kesibukan, kerapuhan, katakan, berkurang istiqomah, banyak pikiran, banyak yang harus dilalui, maka itu yang menjadi kendala kita sampai kita berada di titik nol. Yang saya hormati Kang Abbas sebagai pembina Pondok Pesantren Matolib Solo, Kang Sirot sebagai pembina Pondok Pesantren Matolib Solo, dan para santri semua yang mudah-mudahan kelak menjadi harapan bangsa, negara, dan masyarakat semua. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dikaruniakan umur yang panjang, dikaruniakan badan yang sehat, rezeki yang luas, hidup yang berkah, pasangan yang baik kepada kita semua. Abi jadi ingat beberapa kelompok yang satu dengan yang lain berada dalam satu grup, satu tempat kerja kelompok atau belajar kelompok. Biasanya belajar kelompok itu akan jadi kalau satu dengan yang lain saling gotong royong, saling berkesinambungan, saling membantu satu dengan yang lain. Maka untuk malam ini kami sampaikan kepada Mas Sodik dan staf-stafnya, Mbak Meli dan staf-stafnya untuk lebih istiqomah, lebih giat, lebih gigih, terutama dalam program harian. Jadi yang paling penting, kalau bongkar fadilah,
kalau kerja-kerja keras, kalau hataman, kalau ziarah itu program-program tahunan, camping, rihlah, itu nggak penting-penting amat. Yang paling penting itu adalah program harian. Sehari-hari kita gimana? Maka jangan sampai satu dengan yang lain dalam satu kelompok ini saling cakar-mencakar, khususnya para pengurus. Abi ingin agar pengurus betul-betul kompak, betul-betul bersatu, dan pengen anak-anak santrinya pada nurut sama pengurus. Pengurusnya bisa menjadi suri tauladan kepada adik-adik kelas, dan adik-adik kelasnya atau para santri bisa pada taat sama pengurus. Abi kenal sama Pak Samsi di mana? Di pondok. Abi pengurus, kemudian Pak Samsi menjadi santri. Abi kenal Mas Arif di mana? Di pondok. Abi pengurus, Mas Arif juga jadi santri. Abi kenal sama Mas Adit di mana? Di pondok. Abi jadi pengurus, Mas Adit menjadi seorang. Kalau kita menjadi pengurus yang baik, maka ketika kita pulang nanti, itu akan membawa kesan bagi para santri. Berbeda kalau kita menjadi pengurus yang tidak baik. Kalau kita menjadi pengurus yang tidak baik dan tidak bijaksana, atau pengurus yang takut sama santrinya, ya kacau. Sekarang nggak apa-apa kita tegas sama A, tegas sama Ilham, tapi nanti Al sama Ilham itu akan berada di titik kesadaran, di mana oh ternyata pengurus yang baik tuh begini ya, pengurus yang baik tuh ini, itu tuh akan ada di waktu itu. Mungkin kalau sekarang Ilham sama Al tuh kalau diurus jengkel, kesel, disuruh piket, ditazih, disuruh jamaah, disuruh ngaji. Tapi mereka itu suatu ketika akan dewasa. Dan ketika mereka dewasa, inilah pikiran mereka sudah mulai berubah. Ternyata Mas Ojan inilah pengurus yang meskipun waktu mondok jauh dengan saya, meskipun waktu mondok saya membenci dia, meskipun waktu mondok saya nggak suka sama dia, tetapi ternyata penyebab dialah saya akhirnya sholatnya nggak bolong, penyebab dialah akhirnya saya ngajinya rutin, penyebab dialah akhirnya saya belajar. Setiap orang tuh pasti dewasa. Enggak terus-terusan kita akan menjadi anak-anak. Udah, ini yang harus betul-betul difahami oleh para pengurus. Jadi jangan karena mereka anak-anak sekarang, lalu kita acuh tak acuh, nggak peduli, nggak ngurusin. Mereka kelak akan dewasa dan suatu saat bisa jadi kita akan menjadi relasi. Dia akan bekerja ke kita atau sebaliknya kita yang akan bekerja ke dia. Maka sebenarnya di pesantren baik pengurus atau santri itu semuanya santri. Semuanya harus ikut aturan. Semuanya yang baik, semuanya yang tulus, semuanya yang ikhlas. Ya, gotong royong itu penting. Pemain sepak bola itu kalau gocek sendiri, nggak ngoper, itu maka banyak gagalnya grup. Tapi kalau si pemain sepak bola itu oper, siapapun yang kita operin, meskipun kita nggak suka, tetapi dalam hal itu kita dan dia satu tim loh. Kita dan dia satu grup. Kita dan dia itu sedang memenangkan timnas, membawa nama baik timnas. Kalau kita yang gocek sendiri, kelihatan kita seperti orang egois, nggak mau kerja sama. Nah sekarang yang menjadi pembina Mbak Rani, Mang Siro, maka ketuanya harus nurut dengan pembina Mang Siro, dengan nasihat-nasihat dari Kang Abbas, ya, Mbak Meli atau Mas Sonik. Begitupun begitupun yang lain, keamanannya, pendidikannya, kebersihannya harus nurut sama ketua. Suka atau tidak suka nurut.
Jadi jangan punya gaya seperti anak kecil tuh. Anak kecil itu kalau diurus tuh nggak senang. Padahal itu demi kebaikan dia. Ini berkali-kali Abi kasih ilustrasi seperti ini. Neng itu minta mandi terus, padahal badannya lagi hangat. Menurut kalian itu kalau lagi hangat, lagi panas, mandi bagus apa enggak? Enggak. Tapi anak kecil namanya anak kecil. Marah-marah, bilang Abi galak, bilang Umi galak. Tapi sebenarnya ini demi kebaikan kamu. Nah, pengurus ketika ngatur santri itu pun begitu. Abi kan pernah jadi ketua pondok, pernah jadi pendidikan. Ngerti banyaknya netizen dan hater pengurus tuh banyak. Tapi mereka itu dengan sendirinya ketika dewasa sih pada nelpon, pada nyamper, pada nge-DM. Priben Kang Ustaz, sehat kabarnya? Ya karena kita nurut aja sama pengasuh. Pengurusnya nurut sama pengasuh, nggak ada rasa takut sama santri, tapi tetap baik sama santri, menjadi pelayan yang baik. Mas Ozan yang bagian kesehatan, kalau ada orang yang sakit, kontrol itu dengan baik, dibawa ke puskesmas, dirawat sesuai jobnya, sesuai dengan tupoksi. Yang jadi keamanan, yang bener lah, kerjanya bener. Andaikan Abi sebagai pengasuh nggak lihat, ada Allah yang lihat. Ya kalau kita yakin tauhid dan imannya tinggi, andaikan Abi nggak lihat, ada Allah. Kemudian suatu ketika kan pengasuh ngimami, pengasuh itu ngaji, ngajar. Kalau kita kebiasaannya tidur dan nggak pernah ngaji, dan kita menduga kayaknya Abi nggak berangkat deh, kayaknya Abi nggak ngaji. Nah pas kebetulan Abi ngaji, ketahuan nih berarti orang yang memang sering nggak ngaji. Jadi Abi harap jadikan diri kita itu menjadi orang yang ketika baik dan ikut aturan, bukan hanya di depan Abi, bukan takut sama Abi saja. Karena emang saya ingin menjadikan diri saya orang yang taat sama aturan. Saya ingin menjadikan orang nggak usah nanti pinter nggak, nanti berhasil nggak usah seperti itu. Dan malam ini adalah malam yang sebenarnya udah lama sekali Abi rencana. Di mana memang setahun sekali kita ada reformasi, tapi malam ini mudah-mudahan menjadi malam terbaik untuk kita semua, menjadi malam pembuka bagi Mathalibus Suluk. Dan andaikan berhasil, anggap saja peresmian pondok pesantren Mathalibus Suluk ada pada tanggal 4 Februari 2020. Semuanya harus ikut aturan, mau abinya, mau uminya, mau mangsirotnya, mau mbak, semuanya harus ikut aturan. Jangan sampai ada yang nggak ikut aturan. Karena mengikuti aturan yang baik, kita pun akan menjadi santri yang baik. Itu saja yang dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan malam ini dibaiat, dilantik para pengurus, dan pengurus ini orang-orang yang kalau berhasil, mudah-mudahan kita doakan sama-sama agar para pengurus ini kelak menjadi pemimpin-pemimpin untuk kita semua. Amin. Ya, bukan pemimpin di pondok saja, tapi terbiasa mimpin di pondok, dia bisa jadi manajer. Terbiasa mimpin di pondok, dia bisa jadi bupati. Terbiasa mimpin di pondok dari hari yang kecil sampai yang besar. Tapi kalau nggak becus, nggak bener, ya berarti dia belum bisa melepas dirinya sendiri. Jadi Abi harap para pengurus yang betul-betul konsisten dan ikut aturan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin teman-teman yang saya hormati, marilah kita lanjut pada acara berikutnya, yaitu penyebutan masing-masing pengurus putra dan putri yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan langsung oleh pembina kita, Bapak Ustadz Syirazuddin.
Kepadanya kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada publik, terus Pak Abbas, terus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan struktur organisasi di organisasi pesantren Maulid tersebut. Kalau ekspor enggak, ini ekspor udah semua. Mungkin langsung aja untuk struktur yang pertama dimulai dari pondok pesantren Putra dulu. Pertama dari ketua, yaitu Ustaz Isole, dipersilakan untuk maju ke depan. Terus Itu langsung. kemudian untuk wakilnya Ustaz Satria Restu, enggak. Terus untuk sekretaris Ustaz Khairul Anam. Terus untuk keamanan Muhammad Suluh Wahino. Terus untuk bendahara Mas Arya Saputra. Berhubung Mas Arya lagi sakit, jadi tidak bisa atau tidak bisa berkenan hadir, kami ucapkan mohon maaf. Terus untuk bagian pendidikan ada Ustaz Abu Ibadullah, dibantu oleh Mas Andre Setiawan. Terus untuk perlengkapan, seksi perlengkapan ada Mas Akmal Nurroken. Kemudian bersama dengan Muhammad Hasan Ibrahim. Kemudian selanjutnya untuk seksi kebersihan untuk seksi kebersihannya Mas Aldi Arsyad. Nanti mbak-mbaknya di situ ya, kami ini. Terus dibantu oleh Mas Muhammad Khairul Azhar
munafik. Kemudian untuk sesi kesehatan, ada Mas Fauzan Ubaidillah. Yang mungkin bisa memberikan tepuk tangan dulu untuk untuk selanjutnya struktur pengurusan santri putri. Pertama dimulai dari ketua pondok yang dijabat oleh Ustazah Media Khomsah di samping itu nanti belakang. Kemudian untuk sekretaris ada Ustazah Siti Kholisah. Kemudian untuk bendahara dijabat oleh Ustazah Hidayat Ulum. Terus selanjutnya untuk seksi keamanan dijabat oleh Ustazah Niko Sabita. Kemudian untuk selanjutnya untuk seksi kesehatan dijabat oleh Ustazah Tasya. Terus kemudian untuk seksi pendidikan ada Ustazah Isnaya. Terus untuk kemudian selanjutnya untuk seksi kebersihan ada Ustazah Sri Rahayu. Terus yang terakhir yaitu seksi peralatan dijabat oleh Ustazah Khairul Nisa. Yang mungkin bisa memberikan tepuk tangan dulu. Semoga pengurus yang tadi sudah disebutkan baik dari santri putra maupun santri putri bisa memberikan sumbang hasil atau pengabdiannya kepada pondok. Amin ya Allah. Membantu Nabi Umi dan juga mengurus para santri. Ya, kami harap kita bisa kompak karena dengar dari barat ini dan kompak itu berkah, kompak itu membawa keberkahan. Ya, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami pengurus pesantren Putra dan Putri Matholib As-Suluk dan Matholib An-Najah berjanji satu, akan menjalankan sumpah ini dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan dedikasi demi kemajuan pesantren. Dua, akan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, menjaga adab, dan menjadi teladan bagi seluruh santri. Tiga, akan bekerja sama dengan sesama pengurus dan menghormati setiap keputusan yang diambil demi kebaikan bersama. Empat, tidak akan menyalahgunakan jabatan dan akan selalu mengedepankan kepentingan pesantren di atas kepentingan pribadi. 5. Jika kami melanggar sumpah ini, kami siap menerima konsekuensi sesuai aturan. Baiklah kepada Abi, Umi, dan kepada Ustadz Abbas, juga kepada para pengurus putra dan putri yang telah bersedia dilantik dan mengawal acara pada malam hari ini dengan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan harapan kita bersama, apa yang telah dilantik dan telah disumpah, menjadikan amanah dan menjalankan amanah ini dengan baik. Acara yang kesempatan itu pada menampilkan program di Demikianlah acara pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa saksikan bersama, dan alhamdulillah juga acaranya berjalan dengan lancar. Saya selaku pembawa acara memohon undur diri, dan saya sampaikan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati selama saya buka acara sampai selesainya acara. Dan kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para santri, para pengurus, khususnya kepada guru kita Abi, Umi, dan pembina kita Ustadz Abbas dan Ustadz Sirajuddin yang telah bersedia hadir mengawali acara pada malam hari ini. Demikianlah acara pelantikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan sesuai undang-undang pondok pesantren Matholib As-Suluk.
Akhirul kalam wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekedar pengumuman saja, khususnya program dan pendidikan. Karena ini guru untuk semua santri dan untuk para guru semua. Nanti di Indonesia Ibtidah, Wusto, kuliah. Jadi sekarang anak-anak yang kelas tidak bergerak. Sekarang apa yang sedang harus saya pelajari? Sehingga ketika pengen naik ke Wusto, berarti harus memenuhi syarat apa? Paham ya? Nanti nanti juga sudah. Nanti pada dia, oh berarti saya kelas tidak, saya itu harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Target, tulisannya target, dibacanya target. Nah, target itu kita tuh harus sudah semua untuk masuk ke kelas selanjutnya, yaitu paham gitu ya. Dan diandaikan ada guru yang tidak masuk, andaikan pelajaran yang kosong, lagi nganggur. Nah, anak-anak yang tidak Wusto atau ujian itu fokus ke masing-masing tangguh, masing-masing pelajarannya. Paham nggak maksud? Contoh, kalau Wusto ngapain lah? Begitu. Hah? Praktek kitab sama? Ya, praktek kitab ngapain di waktu kosong, praktek kitab ngapain di waktu kosong gitu. Tidak apa? Kerset terus gitu. Nah, jadi nggak harus ada gurunya masuk, harus gunakan waktu kosong untuk belajar apa yang seharusnya kita belajar, terutama itu saja. Al-Fatihah.